Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini admin ingin membagikan kisah hidup seorang wali teragung yang memiliki derajat makom tertinggi di dalam dunia kewalian. Tiada satupun wali atau aulia Allah yang lebih tinggi derajat dan kedudukannya melebihi beliau. Dan beliau diberi gelar oleh Allah dan Rasulullah sebagai Sultanul Aulia, baik sebelum maupun sesudahnya. Mohon agar menonton sampai habis agar mendapatkan barokah. Terima kasih. Nama lengkapnya adalah Abu Syalih Sayyidi Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Syalih Musa, Janki Dausat, bin Abu Abdullah Al-Jili bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Mutsana bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani adalah keturunan Sayyidina Hasan dari jalur ayah, cucu Rasulullah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kakeknya adalah Abi Abdillah Al-Shumai yang berasal dari daerah Jilan, Persia, Iran, dan populer dengan karomah dan kemuliaannya. Adapun ibundanya adalah keturunan Sayyidina Husain, seorang ibu yang mulia dan istimewa, yaitu Fatimah binti Abi Abdillah Al-Shumai. Ibundanya juga memiliki karomah dan kemuliaan. Sayyid Abdul Qadir Jailani ibunya bernama Ummul Khair Ummatul Jabbar Fatimah putra Sayyid Muhammad putra Abdullah Asumi, putra Abi Jamaluddin As-Sayyid Muhammad, putra Al-Iman Sayyid Mahmud bin Thohir, putra Al-Imam Abi Adho, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Ja'far Shodiq, putra Imam Muhammad Al-Bakir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdillah Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib, karomallahu wajah. Dengan demikian, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Hasani dan sekaligus Husaini. Jauh sebelum Syekh Abdul Qadir lahir, ayahandanya bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sejumlah sahabat, para mujahidin, dan para wali. Dalam mimpi itu, Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Syalih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi amanah seorang anak laki-laki yang kelak akan mendapat pangkat tertinggi dalam kewalian. Sebagaimana aku mendapat pangkat tertinggi dalam kenabian dan kerasulan. Dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." Setelah kunjungan Rasulullah, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir, "Nanti kamu akan mempunyai putra, dan akan menjadi Sultanul Aulia, seluruh wali selain Imam Maksum, semuanya di bawah pimpinan putramu." Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah berbuka puasa. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah, dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buruk pada malam Miraj. Pada malam dilahirkan, Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun, ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Abu Syalih wafat saat putranya masih teramat muda, sehingga Syekh Abdul Qadir diasuh dan dibesarkan oleh kakeknya. Syekh Abdul Qadir lahir pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di daerah Al-Jil, disebut juga Jailan atau Kilan, kini termasuk wilayah Iran. Tahun kelahirannya ini didasarkan atas ucapannya kepada putranya, bertepatan dengan wafatnya seorang ulama terkenal, Al-Tamimi, pada tahun 488 Hijriah. Tahun itu juga bertepatan dengan keputusan Imam Abu Hamid Al-Ghazali untuk meninggalkan tugasnya mengajar di Universitas Nizamiyah, Baghdad. Sang Imam Al-Ghazali ternyata lebih memilih uslah, mengasingkan diri, dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di daerah itu beliau melewati masa kecilnya sampai usia 18 tahun. Kemudian pergi ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah sampai masa akhir hayatnya. Syekh Abdul Qadir berperawakan kurus, tingginya sedang, berdada bidang dengan janggut lebat dan panjang. Warna kulitnya sawo matang, kedua alisnya bersambung, suaranya keras dan lantang, mudah bergaul, punya derajat mulia dan ilmu pengetahuan luas. Binar mata Syekh Abdul Qadir terpancar dalam lingkungan yang terkenal dengan ilmu pengetahuannya serta didukung dengan berbagai karomah. Ayahandanya adalah salah seorang tokoh ulama Jilan, sedangkan ibundanya yang juga dikenal dengan karomahnya adalah putri dari Abdullah Al-Sumai, seorang ahli marifat, ahli ibadah dan zuhud. Maka bersembilan nuansa keilmuan, fikih, hakikat dan marifat di dalam dirinya. Masa kanak-kanak dan remaja. Ibunda Syekh Abdul Qadir bercerita, "Semenjak aku melahirkan anakku itu, ia tidak pernah menetek pada siang bulan Ramadan.
Suatu kali, lantaran hari berawan, orang-orang tidak bisa melihat bulan sabit guna menentukan telah masuknya bulan Ramadan. Lalu mereka mendatangiku dan bertanya tentang Abdul Qadir, karena mereka tahu bahwa anakku itu tidak pernah menetek di siang bulan Ramadan. Aku katakan kepada mereka bahwa Abdul Qadir siang itu tidak menetek. Maka mereka pun tahu bahwa hari itu adalah awal Ramadan. Sejak itu, beliau menjadi terkenal sebagai keturunan orang-orang terhormat, mulia, yang salah satu tandanya adalah beliau tidak mau menetek kepada ibunya pada siang bulan Ramadan. Syekh Abdul Qadir bercerita, ketika masih kecil, setiap hari aku dikunjungi seorang malaikat dalam bentuk seorang pemuda tampan. Dia berjalan bersamaku dari rumah kami ke sekolah dan membuat anak-anak di dalam kelas memberiku tempat di barisan pertama. Dia tinggal bersamaku sepanjang hari dan kemudian membawaku pulang ke rumah. Dalam sehari, aku belajar lebih banyak daripada pelajar-pelajar yang lain belajar dalam 1 minggu. Aku tidak tahu siapa dia. Suatu hari aku bertanya kepadanya, dan dia berkata, aku salah satu malaikat Allah. Dia mengirim dan memerintahkanku selama engkau belajar. Dalam kesempatan lain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita, setiap kali terlintas keinginan untuk bermain bersama teman-temanku, aku selalu mendengar bisikan, jangan bermain, tetapi datanglah kepadaku wahai hamba yang dirahmati. Karena takut, aku berlari ke dalam pelukan ibu. Kini, meskipun aku beribadah dan berkhawat dengan khusyuk, aku tak pernah bisa mendengar suara itu sejelas dulu. Suatu hari, malam Idul Adha, aku pergi ke ladang kami untuk menggarap tanah. Selama aku berjalan di belakang lembu jantan, dia memalingkan kepalanya dan melihatku, seraya berkata, "Engkau tidak diciptakan untuk ini." Aku sangat ketakutan dan berlari ke rumah dan memanjat ke atap rumah petak bertingkat. Ketika mengintai keluar, aku melihat para jamaah haji berkumpul di padang Arafah tepat di depanku. Aku pergi ke ibuku yang waktu itu sudah janda, dan meminta kepadanya, "Kirimlah aku ke jalan kebenaran, berilah aku izin untuk pergi ke Baghdad, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan bersama-sama dengan orang bijak dan orang-orang yang dekat kepada Allah." Ibuku bertanya kepadaku, "Apa alasan untuk permintaan yang tiba-tiba tersebut?" Aku mengatakan kepadanya apa yang terjadi pada diriku. Dia menangis, tetapi mengeluarkan 80 batang emas, semua adalah warisan ayahku. Dia menyisakan 40 untuk saudara laki-lakiku. 40 batang lainnya, dia jahit ke bagian ketiak mantelku. Kemudian dia mengizinkan diriku untuk meninggalkan dirinya, tetapi sebelum ibuku membiarkan aku pergi, beliau meminta diriku berjanji kepadanya, bahwa aku akan berkata benar dan menjadi orang yang jujur, apapun yang terjadi. Ibu melepaskan kepergianku dengan kata-kata, "Mudah-mudahan Allah melindungi dan membimbingmu, anakku." Aku memisahkan diriku dari orang yang paling mencintaiku karena Allah. Aku tahu bahwa aku tidak akan dapat melihatmu sampai hari pengadilan terakhir. Aku bergabung dengan sebuah kafilah kecil yang sedang pergi ke Baghdad. Ketika telah meninggalkan kota Hamadan, sekelompok perampok jalanan berjumlah 60 orang dengan menunggang kuda menyerang kami. Mereka mengambil segala sesuatu yang setiap orang miliki. Salah seorang di antara mereka datang kepadaku dan bertanya, "Anak muda, harta apa yang kamu miliki?" Aku menceritakan kepadanya bahwa aku memiliki 40 batang emas. Dia bertanya, "Di mana?" Aku mengatakan, "Di bawah lenganku." Dia tertawa dan meninggalkanku sendiri. Perampok lainnya datang dan bertanya hal yang sama, dan aku berkata hal yang sebenarnya. Mereka meninggalkanku sendirian dan melaporkan kepada pemimpin mereka. Lalu pemimpin perampok memanggilku ke tempat di mana mereka sedang membagi hasil rampasan. Dia bertanya apakah aku memiliki sesuatu barang berharga. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku memiliki 40 batang emas yang dijahit di mantelku di bawah ketiak. Dia mengambil mantelku, merobek bagian lengan mantel dan menemukan emas tersebut. Kemudian dengan rasa takjub, dia menanyaiku, "Ketika uangmu telah aman, apa yang memaksamu untuk menceritakan kepada kami bahwa kamu memiliki emas dan di mana disembunyikan?" Aku menjawab, "Aku harus mengatakan sebenarnya dalam keadaan apapun, sebagaimana telah kujanjikan kepada ibuku." Ketika pemimpin perampok mendengar hal itu, dia menitikkan air mata dan berkata, "Aku telah mengingkari janjiku kepada siapa yang telah menciptakanku. Aku mencuri dan membunuh. Apa yang terjadi padaku?" Dan anak buahnya memandangnya sambil berkata, "Engkau telah menjadi pemimpin kami selama bertahun-tahun dalam perbuatan dosa. Sekarang juga menjadi pemimpin dalam penyesalan.
Semua 60 orang memegang tanganku dan menyatakan menyesal serta mengubah jalan hidup mereka. Ke-60 orang itu adalah orang yang pertama memegang tanganku dan mendapatkan keampunan untuk dosa-dosa mereka. Perjumpaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Nabi Khidir di Baghdad. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba di Baghdad, beliau berusia 18 tahun. Ketika beliau mencapai pintu gerbang kota, Nabi Khidir muncul dan menghalanginya untuk memasuki pintu gerbang kota. Nabi Khidir berkata kepadanya bahwa hal itu adalah perintah Allah untuk tidak memasuki kota Baghdad selama 7 tahun yang akan datang. Nabi Khidir membawanya ke sebuah reruntuhan di gurun pasir dan berkata, "Tinggallah di sini dan jangan meninggalkan tempat ini." Syekh Abdul Qadir tinggal di sana selama 3 tahun. Setiap tahun, Nabi Khidir akan muncul kepadanya dan berkata kepadanya di mana beliau harus tinggal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita mengenai masa 3 tahun yang dialaminya. Selama menetap di padang pasir di luar Baghdad, semua yang kulihat hanyalah keindahan dunia. Semuanya menggodaku. Namun, Allah melindungiku dari godaannya. Setan yang muncul dalam berbagai paras dan rupa, terus mendatangiku, menggoda, mengusik, bahkan menyerangku. Allah selalu menjadikanku sebagai pemenang. Hawa nafsuku pun datang setiap hari dengan paras dan rupa diriku sendiri memohon agar aku sudi menjadi sahabatnya. Ketika ku tolak, ia menyerangku. Allah menjadikanku sebagai pemenang dalam peperangan tanpa henti itu. Aku berhasil menjadikannya sebagai tawananku selama bertahun-tahun dan memaksanya tinggal di bangunan tua di padang pasir itu. Selama beberapa tahun aku hanya makan rerumputan dan akar-akaran yang dapat kutemukan. Selama itu pula aku tak pernah minum. Tahun berikutnya aku hanya minum tanpa makan apa-apa. Dan tahun berikutnya aku tak makan, tak minum, bahkan tak tidur. Aku tinggal di bangunan tua istana Raja-Raja Persia di Kar. Aku berjalan bertelanjang kaki di atas duri-duri padang pasir dan tak merasakan apa-apa. Aku terus berjalan. Setiap kali kulihat tebing, aku merasa mendakinya. Tak sedikit pun kuberikan kesempatan kepada hawa nafsuku untuk beristirahat atau merasa nyaman. Pada akhir tahun ke-7, pada suatu malam, aku mendengar satu suara menyeru, "Hai Abdul Qadir, kini kau dapat memasuki Baghdad." Akhirnya ku masuki kota Baghdad dan tinggal beberapa hari. Namun, aku tak tahan menyaksikan kemaksiatan, kesesatan dan kelicikan yang merajalela di kota itu. Agar terhindar dari pengaruh buruknya, aku pergi meninggalkan Baghdad dengan hanya membawa Al-Quran. Namun, ketika tiba di gerbang kota itu untuk kembali menyendiri di padang Sahara, ku dengar satu suara berbisik, "Kemana kau akan pergi? Kembalilah. Kau harus menolong masyarakat." Kenapa harus kupedulikan orang-orang bobrok itu? Aku harus melindungi imanku. Seruku lantang. "Kembalilah dan jangan khawatirkan imanmu." Bisikan suara itu terdengar lagi, "Tak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirimu." Aku tak dapat melihat siapa gerangan yang berbicara itu. Kemudian sesuatu terjadi atas diriku. Entah apa yang mendorongku, tiba-tiba aku bertafakur. Seharian aku berdoa kepada Allah semoga Dia berkenan membuka tabir dariku sehingga aku mengetahui apa yang harus aku lakukan. Awal mula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar tasawuf. Hari berikutnya, ketika aku mengembara di pinggiran kota Baghdad, di sekitar Mudzafariyah, seorang lelaki yang tak pernah ku kenal sebelumnya, membuka pintu rumahnya dan memanggilku, "Hai Abdul Qadir." Ketika berada tepat di depan pintu rumahnya, ia berkata, "Katakan padaku apa yang kau minta kepada Allah. Apa yang kau doakan kemarin?" Aku diam terpaku, tak dapat kutemukan jawabannya. Orang itu menatapku, lalu tiba-tiba membanting pintu dengan sangat keras sehingga debu berterbangan dan mengotori nyaris seluruh tubuhku. Aku pergi sambil bertanya-tanya apa yang kupinta kepada Allah sehari sebelumnya. Aku berhasil mengingatnya, lalu kembali ke rumah itu untuk memberikan jawaban. Namun, rumah tadi tak dapat kutemukan, begitupun orang itu. Rasa takut menyelubungiku. Pikirku, ia tentu orang yang dekat dengan Allah. Kelak aku mengetahui bahwa orang itu adalah Syekh Hamad Ed-Dabbas yang kemudian menjadi guruku. Pada suatu malam yang dingin, di tengah guyuran hujan deras, tangan gaib menuntun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke padepokan tasawuf milik Syekh Hamad bin Muslim Ed-Dabbas. Pimpinan padepokan itu mengetahui kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui ilham. Syekh Hamad memerintah agar pintu padepokan ditutup dan lampu dipadamkan.
Setibanya di depan pintu padepokan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilanda kantuk yang hebat dan langsung tertidur lelap. Dalam tidurnya beliau berhadas besar sehingga beliau pergi untuk mandi dan berwudu di sungai. Usai bersuci kembali beliau tertidur dan berhadas lagi, hingga 7 kali dalam semalam. 7 kali beliau mandi dan berwudu dengan air yang nyaris membekukan tubuh. Pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hendak masuk ke kota Baghdad di masa perpindahannya, setibanya beliau di perbatasan kota Baghdad, beliau didatangi oleh utusan para wali dari kota Baghdad, yang juga seorang wali besar pada saat itu. Setelah berjumpa, utusan wali berkata, "Wahai Abdul Qadir, engkau tidak mempunyai tempat di kota Baghdad, karena kota Baghdad telah dipenuhi oleh para wali-wali Allah." Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata seraya menunjukkan gelas yang telah berisi penuh air bening. Seperti inilah kota Baghdad itu, gelas adalah kota Baghdad dan airnya adalah para wali Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil sekuntum mawar merah dari langit, dengan izin Allah, kemudian beliau letakkan di tengah air dalam gelas itu, sambil berkata, "Aku adalah mawar di antara seluruh para wali-wali Allah." Pada saat itu juga wali utusan tersebut tersungkur lalu bersujud meminta ampunan kepada Allah atas kesombongannya dan mempersilahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memasuki kota Baghdad dengan sambutan yang meriah dari para wali di kota Baghdad. Pintu padepokan dibuka dan beliau pun masuk ke dalamnya. Syekh Hamad bangkit untuk mengucapkan salam kepada beliau. Dengan penuh sukacita, Syekh Hamad memeluk beliau dan berkata, "Anakku, Abdul Qadir, hari ini keberuntungan milik kami. Esok engkaulah pemiliknya. Jangan pernah tinggalkan jalan ini." Syekh Hamad menjadi guru pertama beliau dalam bidang tasawuf. Melalui tangan Syekh Hamad itulah beliau bersumpah dan memasuki jalan tarikah. Mengenai hal ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita, "Aku belajar kepada banyak guru di Baghdad. Namun, setiap kali aku tak dapat memahami sesuatu atau ingin mengetahui suatu rahasia, Syekh Hamad memberiku penjelasan. Kadangkala aku dimintanya mencari ilmu dari ulama lain, mengenai akidah, hadits, fikih dan lain-lain. Setiap kali aku pulang ke padepokan, ia selalu bertanya, 'Kemana saja kau?' Selama kepergianmu, kami mendapatkan begitu banyak makanan yang sangat lezat bagi tubuh, akal, serta jiwa dan tak sedikit pun yang kami sisakan untukmu." Di saat yang lain ia berkata, "Demi Allah, dari mana saja kau? Adakah orang lain di sini yang lebih tahu, alim daripada engkau?" Murid-muridnya mengusikku dengan mengatakan, "Kau adalah ahli fikih, mahir menulis dan ahli ilmu. Mengapa kau tidak keluar saja dari sini?" Syekh Hamad menegur dan menenangkan mereka, "Sungguh memalukan. Aku bersumpah, tak ada seorang pun di antara kalian yang lebih tinggi dari tumitnya, kakinya. Jika kalian kira bahwa aku iri kepadanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kalian mendukungku, ketahuilah bahwa aku justru akan mengujinya dan mengantarkannya kepada kesempurnaan. Ketahuilah, di alam ruhani, kedudukannya seperti batu sebesar gunung." Syekh Abdul Qadir memahami bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslimin dan muslimah. Lantas dengan keseriusan dan kesungguhan, berangkatlah beliau menuntut ilmu ke para tokoh ulama yang selalu membimbingnya. Beliau memulai masa pendidikannya dengan belajar membaca Al-Quran kepada Abu Al-Wafa bin Aqil Al-Hambali, Abu Al-Hitab Mahfudz Al-Kalwadani Al-Hambali dan masih banyak lagi yang lainnya, sampai fasih dalam pembacaannya. Beliau belajar hadits dari para ulama ahli hadits di zamannya seperti Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Balakilani dan yang lainnya. Beliau juga belajar ilmu fikih dari para fuqaha yang masyhur di zamannya, seperti Abu Sa'idi Al-Muharrimi. Selanjutnya beliau belajar ilmu bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali Al-Tibrisi. Akhirnya, beliau mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan pemahaman yang mendalam, ilmu syariat, tarekat, bahasa dan sastra, sehingga beliau menjadi pemimpin dan guru besar mazhab Hambali. Allah memberikan hikmah dengan perantaraan lisannya yang memberikan wejangan dalam berbagai majelisnya. Walaupun Syekh Abdul Qadir belajar sufi kepada Syekh Hamad Ed-Dabbas, tapi yang memberikan jubah darwis, simbol dari jubah Rasulullah, adalah Abu Sa'id Al-Mubarak bin Ali Al-Muharrimi, ulama terbesar pada zamannya di Baghdad, pemilik madrasah di Babul Ijaz, yang kemudian diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir. Perjuangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat belajar di Baghdad.
Semasa belajar di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengalami masa penceklik. Semua orang merasa kesulitan, termasuk beliau. Mengenai hal ini, beliau menuturkan, "Aku cuma makan duri, kacang dan daun kubis yang ada di tepian sungai dan danau." Kesulitan lain tiba-tiba masih menyusul di Baghdad. Kesulitan itu yaitu melambungnya harga-harga. Ketika itu aku sampai tidak bisa makan apa-apa. Aku bahkan harus mencari sisa makanan yang bisa dimakan. Saking laparnya, aku lalu pergi ke danau. Aku berharap bisa menemui daun kubis, kacang atau apapun yang bisa dimakan. Sayangnya, setiap kali aku pergi ke suatu tempat, pasti sudah ada orang yang sudah lebih dulu di sana. Ketika mendapati ada orang fakir yang ikut mencari makanan, aku langsung pergi. Aku malu. Aku kembali berjalan ke tengah kota. Setiap menemukan satu biji-bijian, aku pasti keduluan. Aku terus mencari sampai aku tiba di suatu masjid yang ada di Pasar Raihanin, Baghdad. Aku sudah terlalu lelah. Bahkan, untuk memegang sesuatu saja aku sudah tidak mampu lagi. Aku lalu masuk ke dalam masjid. Aku duduk-duduk di sana. Aku hampir mati saat itu. Untungnya ada seorang pemuda non-Arab yang juga baru masuk ke masjid. Ia membawa kue lapis dan roti bakar. Ia duduk lalu makan roti yang dibawanya. Setiap kali pemuda itu hendak memasukkan makanan ke dalam mulut, mulutku seolah mengikuti gerak mulutnya seperti orang yang hendak memasukkan makanan. Itu aku lakukan karena terlalu lapar. Sebetulnya aku merasa aneh dengan apa yang aku lakukan. Apa yang aku lakukan ini, kataku dalam hati. Sejurus kemudian, pemuda itu menengok ke arahku. Ia pun menawariku. Aku menolak. Dia lalu membagi makanannya untukku. Nafsuku terus menggoda, tetapi aku terus menolak. Ia pun membagi lagi. Aku pun menerimanya. Aku lalu memakan makanan itu. Ia lalu menanyaiku, "Kamu dari mana? Namamu siapa?" "Aku pelajar dari Jailan," jawabku. "Aku juga dari Jailan." "Apakah kamu mengenal seorang pemuda dari Jailan yang bernama Abdul Qadir?" "Ia lebih dikenal dengan panggilan Abu Abdullah As-Samai As-Zahid," kata pemuda itu. "Itu aku," jawabku. Mendengar jawabanku, pemuda itu kaget dan wajahnya langsung berubah. "Demi Allah, aku sudah sampai di Baghdad semenjak 3 hari yang lalu. Kemarin aku masih memiliki beberapa bekal. Aku sudah bertanya kemana-mana tentang keberadaanmu, tetapi tidak ada yang membantuku. Aku pun menghabiskan bekalku. Selama 3 hari, aku tidak menemukan apa yang bisa aku makan kecuali yang kita makan ini. Padahal kematian sudah mengancamku. Aku pun memutuskan kue lapis dan roti bakar itu aku berikan padamu. Makanlah. Habiskan saja. Itu untukmu. Sekarang aku tamumu. Sebelumnya kamu memang tamuku," kata pemuda itu. Aku bertanya padanya, "Apa itu?" "Ibumu menitipkan 8 dinar untukmu, aku pakai sebagian untuk membeli roti ini karena terpaksa. Aku benar-benar minta maaf padamu." Mendengar itu, aku pun menenangkannya. Aku memuji pemuda itu. Aku pun menyerahkan sisa makanan dan sedikit emas. Dia pun menerimanya lalu pergi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baru sadar bahwa ibunya selalu mengirimi beliau sejumlah uang. Sebagiannya sampai kepada beliau, dan sebagian lagi tidak sampai. Baghdad terlalu besar dan luas. Beliau tidak mungkin mengetahui hal serumit itu sebelumnya. Baju kesufian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tampil sebagai contoh penting yang menunjukkan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban suci setiap muslim dan muslimat. Beliau mengungguli sufi terbesar. Beliau hafal Al-Quran dan belajar tafsir kepada Syekh Ali Abul Wafa Al-Kail, Abul Hattab Mahfudz dan Abul Hasan Muhammad Al-Qadi. Menurut sebagian sumber, beliau belajar kepada Qadi Abu Sa'idi Al-Mubarak bin Ali Al-Muharami, ulama besar pada zamannya di Baghdad. Meski Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar tasawuf dari Syekh Hamad Ed-Dabbas dan memasuki jalan tarikah melaluinya, namun beliau juga dianugerahi jubah darwis, simbol jubah Nabi.
Dari Kadi Abu Sa'idi melalui jalur Syaikh Abul Hasan Ali Muhammad Al-Qurashi dari Abul Faraj At-Tarsusi dari At-Tamimi dari Syaikh Abu Bakar As-Shibli dari Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi dari Sari As-Sakati dari Ma'ruf Al-Karhi dari Daud At-Tai dari Habib Al-Adzami dari Hasan Al-Bashri hingga sampai kepada Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sayyidina Ali menerima jubah pengabdian dari baginda Nabi Muhammad, kekasih Allah semesta alam, yang menerimanya dari Jibril dan ia menerimanya dari Yang Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, seorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang apa yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjawab, ilmu dan akhlak mulia. Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, penyusun Maulid Barzanji, menulis, guru-guru ilmu fikih Syekh Abdul Qadir: Abu Wafa Ali bin Aqil, Abu Hatab Al-Kalwadzani, Muhammad bin Abu Yala, Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak bin Muharrimi Al-Baghdadi, guru besar mazhab Hanafi, Syekh Abu Hatab Mahfudz bin Ahmad bin Hasan Al-Iraqi, guru-guru bahasa dan sastra beliau, Syekh At-Tibrisi, Abu Zakaria Yahya bin Ali bin Muhammad bin Hasan Bustam As-Syaiban Al-Khotib At-Tibrisi, guru tasawuf beliau, Syekh Abi Hair Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Belajar di Madrasah Nizamiyah, pimpinan Imam Ghazali. Guru-guru ilmu hadits beliau, Abu Muhammad bin Ja'far bin Ahmad bin Hasan Al-Baghdadi, Abu Ghalib Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Hasan bin Hadzadadza Al-Bakilani, Syekh Abu Syadik Abu Sa'ad Muhammad bin Abdul Karim bin Kushashi Al-Baghdadi, Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muzaffar bin Husain bin Abdullah At-Tamar, Syekh Abul Qasim Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Bayan bin Razas, Syekh Abu Thalib Abdul Qadir bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Yusuf Al-Baghdadi Al-Yusufi, Syekh Abu Barakat. Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji berkata, Syekh Abdul Qadir menguasai 13 ilmu pengetahuan. Dalam berfatwa beliau selalu menggunakan dua mazhab, yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali. Beliau memang terkenal sebagai fuqaha yang sangat menguasai ilmu fikih.